Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Berita Jawa Timur. Polisi menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual oleh dokter di Rumah Sakit Swasta Kota Malang dengan mengumpulkan berbagai alat bukti. Bahkan kini polisi telah mengantongi rekaman CCTV saat peristiwa dugaan asusila berlangsung. Penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota telah mendatangi sejumlah saksi di gedung Persada Hospital sekaligus untuk memeriksa tempat kejadian perkara. Polisi mengamati kamar pasien dan membawa rekaman CCTV, termasuk yang ada di ruang instalasi gawat darurat IGD. Setelah membawa sejumlah alat bukti, memeriksa saksi serta menganalisis rekaman CCTV, polisi selanjutnya akan memanggil Dr. AY, terduga pelaku pelecehan seksual, untuk diperiksa intensif. Mengikuti CCTV juga kita cek, kita kumpulkan semuanya untuk dilakukan analisa biar menentukan siapa saja saksi yang pada saat itu melihat, mendengar kejadian dugaan pelecehan terhadap korban. Kasus dugaan pelecehan seksual di RS Persada ini baru terungkap setelah korban memviralkan pengalamannya di media sosial. Menurut korban, pelaku adalah dokter IGD yang melakukan pelecehan seksual pada September 2022 lalu. Atas peristiwa ini, polisi juga mengajak masyarakat yang memiliki kasus serupa untuk tidak segan melapor. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Sementara itu, kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan anggota Polres Pacitan terhadap seorang tahanan wanita kini ditangani Polda Jawa Timur. Pelaku saat ini ditempatkan di tahanan khusus dan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai pejabat sementara Kasat Tati Polres Pacitan. Bid Propam Polda Jatim saat ini telah menindaklanjuti pelanggaran kode etik oknum anggota Polres Pacitan berinisial LC dalam kasus dugaan pemerkosaan seorang tahanan wanita di Polres Pacitan. Pelaku juga telah ditetapkan di tahanan khusus dan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai pejabat sementara Kasat Tati Polres Pacitan sejak seminggu lalu. Atas kasus kekerasan seksual terhadap tahanan wanita ini, Aibtu LC terancam sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Yang bersangkutan sendiri telah dinonaktifkan sejak kurang lebih seminggu ke belakang yang lalu sudah dilakukan penahanan, dinonaktifkan, dan yang bersangkutan saat ini berada di tempat tahanan khusus Bid Propam Polda Jawa Timur. Jules Abraham menambahkan kasus yang mencoreng lembaga penegak hukum ini menjadi perhatian serius Kapolda Jatim untuk diproses hingga tuntas. Selain meminta maaf kepada korban, Polda Jatim juga akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Polda Jatim. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Polemik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan UD Sentosa Sil berbuntut panjang. Hasil penelusuran petugas dari pemerintah kota Surabaya mendapati tempat usaha tersebut diduga tak mengantongi tanda daftar gudang sesuai peraturan Menteri Perdagangan. Tak hanya terjerat polemik penahanan ijazah karyawan, UD Sentosa Sil, perusahaan milik Jan Hiwadiana, diduga tak mengantongi tanda daftar gudang atau TDG. Temuan pelanggaran ini diketahui setelah perangkat daerah pemerintah kota Surabaya melakukan penelusuran di kantor UD Sentosa Sil yang terletak di pergudangan Margomulyo. Izin TDG diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan tentang penataan dan pembinaan gudang. Menurut Fixer Mora, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, setiap pemilik gudang wajib memiliki TDG. Dengan adanya pelanggaran ini, UD Sentosa Sil dapat dikenai sanksi penutupan atau denda. Dari hasil penelusuran rapat dengan teman-teman OPD itu ada tanda daftar usaha atau tanda daftar pergudangan ya, gudang itu yang bersangkutan belum memiliki. Nah ini hari Senin karena ini menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan untuk bisa menempuh tahapan selanjutnya sampai memberikan sanksi itu tuh seperti apa, sehingga nanti rencana hari Senin besok itu teman-teman dari OPD terkait dari Dinkopdak itu akan ke Kementerian Perdagangan untuk melakukan konsultasi ya. Apakah ini menjadi bisa kemudian proses itu di kementerian atau penyerahannya di provinsi atau bagaimana nanti pemerintah di kota yang melaksanakan. Menanggapi ancaman tersebut, pemilik UD Sentosa Sil Jan Huwadiana mengaku status gudang bukan miliknya dan hanya pinjam pakai untuk menurunkan barang dagangan.
di mana memang itu lokasinya bukan lokasi usaha saya. Saya sudah menjelaskan berkali-kali, itu cuma pinjam pakai. Iya, menurunkan barang. Udah gitu aja. Polemik penahanan ijazah karyawan terus bergulir. DPRD Kota Surabaya telah memanggil pihak pengusaha, karyawan yang ditahan ijazahnya, serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya pada 15 April 2025 lalu. Dalam rapat dengar pendapat ini, korban penahanan ijazah mengaku diberikan 2 opsi untuk bekerja di UD Sentosa Sil, menaruh uang jaminan 2 juta rupiah atau menyerahkan ijazah dengan dalih dititipkan ke perusahaan. Namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil karena Jan Huwadiana menyangkal tudingan penahanan ijazah tersebut. Saat ini kasus penahanan ijazah sudah dilaporkan oleh para korban ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk ditangani secara hukum. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Peringati Hari Kartini, siswa Madrasah Ibtidaiyah di Surabaya antusias ikuti lomba peragaan busana adat Nusantara. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.